kenapa Abang bisa berpasangan dengan Dempo? Ceritanya gimana itu? Ya, Abang lebih gampang untuk maju di wali kota iya. ketimbang provinsi. Iya. Kenapa Abang nggak maju di wali kota? Kalau Abang sekarang masih kadernya PAN. Saya pendiri kan, kartu. Abang pendiri, Iya. kartu masih Kartu anggota PAN. Bang, Dempo Excellent masih di PAN. Nggak tahu aku. Dan saya juga kan orang politik. Ya. Tahu konstitusional boleh maju, tapi bagaimana jika dengan PAN? Aku bukan. Tiba-tiba Abang jadi calon wakilnya Iya. Dempo Excellent. Iya. Itu memang pilihan Iya. secara ego, Ya Bang. syukur, Hitung-hitungan ego nih Bang. Iya, makanya dulu. Masa Abang wakilnya? Nah, aku juga merasakan pandangan itu kan manusiawi kan. Iya. Wah. Jangan Abang lah yang ini, kita aja masyarakat. Iya. Ada- Masyarakat yang lihat kok Bang Ken kan harusnya gubernurnya, kok Iya jadi benar. Aku calon juga wakil. apa ini? Satu hari semalam itu istriku nggak ngomong-ngomong. Nggak ngomong-ngomong. Jadi daya ungkit ya bagi Bengkulu. Ya. Kalau anak muda yang energik, visioner. Terus Nah, lawan Abang ini kan nanti berat Bang. Pun misalnya ada isu-isu nanti kalau Pak Ridin nggak bisa maju, lawannya M Saleh, ada Bu Mary, Iya, nggak masalah. ada Helmi Hasan. Iya, nggak masalah. Ya. Itu orang-orang ini semua Bang. Iya, jadi ada. Dipandang Ya. Abang berdua nih, Dempo punya apa sih? Iya. Bang Ken aja, maaf nih Bang ya, bukan Iya. ini. Bang Ken kan nggak lolos lagi di DPD gitu. Iya. Ada yang suara-suara itu. Nah, sejauh ini keyakinan Abang dengan Dempo Excellent untuk memenangkan Pilgub seperti Ya apa? kami mungkin siapa tahu tidak jadi DPD kemarin. Tuhan nyuruh saya jadi wakil gubernur yang ngawal anak muda yang visioner ini. Tagline-nya nih, menyala abangku. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bengkolen Times dan ini segmen 2. Tadi kita udah bahas yang soal nyalon menteri ya. Dan saya baru tahu tadi pembahasan di yang pertama tadi ternyata Bang Ken pernah hampir dicalonkan jadi menteri koperasi. Cuma garis tangan yang belum. Udah calonkan kan Udah dicalonkan. Presiden waktu itu minta. Iya. Tapi tidak ditindaklanjuti ya. Mungkin Allah berkehendak lain ya Iya, kan. semuanya itu Beliau kan. malah ketua wali kota, senator 2 periode. Dan sekarang beliau sudah kemana-mana nih, nyebar di media sosial, di media mainstream, di media nasional. Beliau akan maju di pemilihan gubernur 2024. Calon independen, ya, perorangan dengan Dempo Excellent. Iya. Itu serius atau Bismillah serius. Bismillah serius Iya. ya? Sebenarnya Karena kira- itu konsesional kan. Oke. Iya kan. Undang-undang pilkada mengatakan untuk menjadi kepala daerah, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil kota, bisa melalui 2 saluran. Saluran independen yang didukung oleh masyarakat dengan bentuk KTP, saluran partai politik dan gabungan partai politik sah kan? Jadi konstitusional. Nah, maka saya lewat independen itu konstitusional. Saya ceritanya dulu deh. Kenapa Bang bisa berpasangan dengan Dempo? Ceritanya gimana itu? Ya unik juga. Soalnya yang uniknya itu Bang, nanti pertanyaan selanjutnya. Iya, jadi gini. Ceritanya gimana Abang bisa maju sama Dempo? Ya spontanitas saja itu. Spontanitas. Nah, karena saya waktu kan Dempo ini kan kader PAN juga kan, Iya. orang PAN. Abang pendiri PAN di Bengkulu. Saya pendiri PAN berarti waktu sekitar 6-7 bulan yang lalu kan, atau ya sekitar 5-6 Oh, udah bulan. lama? Udah lama, kan dia udah digaungkan bahwa dia akan lewat lewat independen kan. Independen, Nah, oke. saya telepon dia, saya WA. Adindo apa ceritanya ini? Oh, Dia kita, iya bang, serius calon gitu ya. Aku ya bagus lah, karena aku kan sebagai Dempo itu kan aku sering ngasih materi kalau dia Iya, dulu kan. iya. Dan malahan ya sering memotivasi dia, iya, iya. memberikan semangat kan. Semangat kan sering memberi semangat anak-anak. Betul, Ah, betul. ya. Dia bilang maju bagus. Itu kan konstitusional saya kan. Saya kan orang hukum kan, dan saya juga kan orang politik. Tahu konstitusional boleh maju, tapi bagaimana jika dengan PAN? Aku bukan. Nggak masalah bang, yang penting jalan terus katanya. Ya aku diam aja kan. Kalau Abang sekarang masih kadernya PAN?
Saya pendiri kan, kartu. Abang pendiri, Iya. kartu masih anggota kartu PAN? PAN. Dan saya sampai kini tidak masuk partai-partai yang lain. Kan dan juga DPD kan tidak boleh pakai partai, pengurus partai kan. Anggota partai boleh. Betul. Saya masih punya kartu PAN, masih ada? masih ada. Sampai dengan Pak Menan. Kartu nomor 2. Almarhum ayah saya. Ya? Iya, itu nomor 2. Saya masih. Dan saya belum punya niat pindah. Dan saya tidak. Saya pelaku. Mei 98 saya mimbar. Iya. Sahabat tidak kenal semua media Bangken. Soalnya advokasi, yang beberapa itu kan ada yang lari ke Bang Rio dulu juga kan? Iya, Rio. Udah Rio Nasdem, kita ajak dulu, kita ajak untuk masuk PAN, bendahara kan. benar. Itu dia lari ke Nasdem. Nasdem. Terus siapa lagi ya? Ya banyak Lah yang ini. yang Dan ternyata udah semenjak Abang maju apa? Wakil bersama Pak Khalid ya. ya Habis itu Abang maju lewat PAN juga, PAN juga wali kota. sebagai wali kota. Abang menang jadi wali kota. Semenjak itu 2012 kan kalah. sampai sekarang wali kota di Bengkulu itu masih kader-kadernya Iya, PAN. ya. Oke, saya tahu betul sejarahnya karena waktu mendirikan PAN itu saya tukang ngangkat kursi. Iya. Mengeluarkan kursi ini beliau rapat di rumah gitu kan. Pasca reformasi. Pasca reformasi dulu itu ya. Bang, Dempo Exler masih di PAN? Nggak tahu aku. Tapi masih. Dapat kabarnya kan tidak jadi dipecat kan. Oh. Kan ada informasi mau dipecat, tapi nyatanya nggak dipecat. Dan sampai sekarang masih ketua komisi 1 kan Masih di dari PAN, PR ya? provinsi. Iya. Oke. Jadi ceritanya nggak ujuk-ujuk saya ini Ya. bukan awam atau nggak saya pantau apa ini. Saya taunya baru-baru ini. Iya, memang benar. Jadi Deklarasi baru-baru ini, tapi Enggak. rencana itu udah berapa bulan dari lalu? dia. Oh. Nah ini waktu saya udah rekod di semua KPU kan, saya kan nomor 5. Hmm. Nomor 5, jadi banyak sekali gelombang ibu-ibu, mak-mak Ya. kan, minta saya maju. Ya. Maju pilkada. Ya. Kan banyak pertanyaan tuh. Bang Ken nggak lolos lagi DPD RI. Ya, bukan lulus nomor 5. Nomor 5 ya. Nah, sekali lagi ya, di DPD Oke. perorangan itu semuanya lolos gitu. Tinggal perolehan suara. Perolehan suara 1, 2, 3, 4 yang itu dilantik. Oke. Yang 4 nomor 5 itu tetap calon terpilih, tapi belum dilantik. Nah, itu beda ya. Sekarang ini pemahamannya beda konstitusionalnya kan. Nah, Bang Karena Ken satu tuh, saat bisa menggantikan. ya, bisa menggantikan, bisa PAW. Lain dengan partai politik kan. Ya. Kalau partai politik yang dapat, bukan peserta pemilu. Kalau kami peserta pemilu yang urut kacang. Itu kacang. Siapa tahu nanti Sultan misalnya jadi duta besar atau dia menjadi apa, kan terpilih juga kan. Nah, automatically kan, Ya, saya langsung. Nah itu pertanyaannya Bang. Karena yang duduk ini kan 4 orang. ini kan. Ya, 4 maka saya orang. belum terpilih, belum dilantik kan. Bukan terpilih, sudah belum dilantik. Belum dilantik. Iya, Tapi pun Abang misalnya belum dilantik, yang duduk nih 4 orang nih. Sekarang abis itu, wah Bang Ken nggak duduk lagi nih di DPD, walaupun belum ini kan. Iya. Abis ini Bang Ken mau apa? Tiba-tiba Abang jadi calon wakilnya Dempo Exler. Iya. Itu memang pilihan setelah Abang nggak lolos di apa? Dulu gini, dimulai dengan masyarakat banyak sekali datang ke rumah. Oke. Minta saya maju. Ada yang minta, kan saya masih punya hak konstitusi lagi jadi wali kota karena baru 1 kali wali kota. Masih Walaupun ada wakil wali kota Abang sudah maju wali ya. kota ya. Oke. Nah, karena konstitusi Ya boleh. sempat isunya Bang, bener Bang. Iya. Abang sempat diisukan karena Abang nggak di DPD nih. Iya, nggak Abang nggak maju lagi masuk di 4 wali besar kota. ya. Nggak masuk 4 besar. Oke. Berarti masih belum terpilih, belum dilantik terpilih, kan. belum dilantik. Nah, Oke. maka saya digadang-gadang untuk Nyalon wali kota. lagi. Kenapa Bang nggak nyalon wali kota? Ya aku dulu belum pikir. Belum pikir. Tapi aku berpikir untuk ya kalau ini memang belum dilantik, ya kini ini zonanya zona demokrasi juga kan, ada pilkada lokal, yaitu pilkada ini kan kepala daerah, ya saya muka diri lah, Oh. muka diri. Jadi orang yang datang-datang itu saya tampung. Oke. Nah, yang mana yang serius? Nah, gubernur juga demikian, ada yang mendorong untuk menjadi gubernur, ada yang mendorong untuk menjadi wakil gubernur, ada lagi yang pihak keempat dorong masyarakat, jadi apapun Bang Ken kami dukung. Iya. Menjadi apapun, yang penting Bang Ken itu terus maju katanya. Soalnya kalau hitung-hitungan ini ya Bang, hitung-hitungan awam lah. Iya. Abang lebih gampang untuk maju di wali kota ketimbang provinsi. Iya. Kenapa Abang nggak maju di wali kota? Iya, kemarin itu proses seperti itu. Nah, jadi waktu perjalanan itu saya belum
terlalu terus bergulir kan sampai sekarang kan belum ada yang pasti kan. Oke. Nah, saya waktu tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 saya di Maroko. Saya di Maroko ada tugas kan, tugas di negara. Saya ke Maroko dan saya di Maroko ditelepon. Nah, ditelepon itu keluarganya Dempo. Mau ketemu. Oke. Saya bilang mau nggak ketemu ngapa? Saya bilang aku nggak ngerti kan, memang aku nggak terlalu fokus ke situ kan. Ya aku ngalir aja. Dan aku sholat tuh mengatakan siapa yang serius ngajak aku is oke. Aku nggak milih-milih siapa itu kan. Yang penting serius. Aku punya keyakinan aku siapa yang serius, siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang menjada wajada. Itu yakinlah bersama Allah. Bismillah. Hal Allah itu pasti kadang-kadang itu di luar hitung-hitungan orang. Dan dia sudah ngitung sendiri kan Allah. Jadi maka aku yakin karena ayahku juga ngajar demikian, mentor-mentor aku juga. Dan salah satu yang pernah dekat dengan aku tuh Ayam Patwa kan. Yang dari awal tuh memang reformasi. Dan sebelum reformasi orang yang paling getol memperjuangkan ayah. Abang gitu ya. Sangat ada di pedoman. Udah berapa kali nyebutin Ayam Patwa itu siapa yang membela orang kecil? Membela orang yang di pinggir-pinggir di Priok. Dan beliau ini menyuarakan semua. Dan dia nasionalis sekali. Walaupun dia orang terkental, kan agamanya jelas, tapi nasionalis luar biasa. Dan sangat toleransi, negarawan total. Maka bangkan kadang baca dia. Dan sering mendapat kuliah langsung dengan dia. Kalian berdua didengar, dia langsung memberikan petua-petua gitu. Ya, tadi termasuk tadi. Sekecil apapun Ananda Kennedy, aspirasi harus keluarga. Setengah orang pun asal ada napasnya itu harus berjuang. Semua paripurna pun ditinggalkan asal kamu ngurus konstituen, asal ngurus daerah. Jadi kan anggota DPD kan. Nah, dialah yang mempersoalkan tentang kereta api cepat. Saya ikut. Itu. Dan dia yang hak bertanya. Nah, Jakarta Bandung apa ini? Dan dijawab. Nah, nyata terbukti kan? Iya. Bahwa itu bukan impostor, malah bubar gitu kan. Nah, seorang Ayam Patwa sudah ngomong. Dan saya ikut barisan pendukung. Nah, dia lokomotifnya. Nah, itu tadi sejarahnya sampai ini dia serius dan keluarganya minta. Jadi kapan tanggal 9 pertama kali? Tanggal 9 itu? Tanggal 7 saya pulang dari itu bulan apa itu? Bulan April kemarin. April kemarin ya? Iya. Bulan kemarin ya? Bulan Mei ya? Iya, awal Mei. Oh, disitulah abang langsung dia declare. Iya, dia minta, dia Dempo, Bang, aku mau jadi gubernur, izin, pamit. Ya, Bang kan tahu anak muda kan. Iya lah serius sih kamu bagus lah. Aku mau dukungan. Wih, pasti kita dukung. Anak muda siapa nggak berdukung kan? Bang Ken itu paling senang kalau ada anak muda yang energi, visioner dan punya keinginan baik kan. Nama itu nyilok kan gitu. Apalagi saya perhatikan Dempo ini berani dalam arti anak muda sekelas dia. Udah ngomong-ngomong. Aku ingat juga 98 tuh umur aku sama lah 38an kan. Tapi aku bisa naik mimbar sampai ke mana-mana kan, ngawani mahasiswa kan. Walaupun aku nggak mahasiswa lagi. Nah, ini lihatnya seperti itu. Nah, yang aku terkejut, Bang, aku tidak akan menjadi gubernur kalau bukan abang mendampingi. Oh, yang benar ini dia bilang gitu. Iya, apa maksudnya? Abang itu mentor aku, abang itu pedoman aku. Abang itu pernah membayar uang kuliahku. Abang itu jadi panutan aku. Aku minta abang mendampingi. Dikunci sampai kayak gitu? Iya. Kalau nggak abang yang wakilnya dia nggak mau. Dia tidak mau calon. Selesai ini KTP kita ini kan. Serius ini sih bilang. Udah itu apa kamu benar kamu itu? Ada juga kita ego kan? Ya. Ego. Oke, soal ego itu bang. Nah, jadi kan sebelum abang jawab, aku ini dulu pertanyaannya bang. Kan gini loh bang. Apa abang mantan wali kota, DPD RI 2 periode, ya kan? Jadi anggota DPR provinsi, advokat loh. Siapa nggak kenal saya advokat nasional lah. Beliau ini kelasnya bukan kelas begulu lagi gitu kan? Sudah itu penggerak reformasi. Pendiri anggota dewan, pendiri partai dalam perubahan itu ikut. Udah itu anggota dewan provinsi, wakil wali kota, senator 2 periode.
Iya. Secara ego, Ya, syukur, hitung-hitungan ego nih bang. Iya, maka itu loh. Masa abang wakilnya? Ya, maka tadi aku minta serius ini. Nah, aku juga merasakan Padang itu kan manusiawi kan. Iya. Wah. Jangan abang lah yang ini, kita aja masyarakat, Ada- masyarakat yang lihat kok. Bang Ken kan harusnya gubernurnya, kok Iya jadi benar. Aku calon juga wakil. apa ini. Nah, tapi setelah itu, ini benar bang. Nah, jadi setelah aku renungkan, setelah aku ini kan, dan waktu itu kan aku umumkan, pokok bang aku nak jawab hari ini. Karena kita waktu tanggal 12 yang nggak masukkan dukungan KTP, kan gitu kan? Oh iya. Kok tanggal 9, tanggal 8, tanggal itu aku tanggal 7 bang pula. Iya. Tanggal 8, saya bilang saya nggak bisa. Saya ada orang Minang, seperti itu. Iya. Ayah saya tahu. Iya. Dia tidak akan ini izin apa-apa izin nama ayang. Iya. Itulah meninggal juga. Iya. Mertua udah meninggal semua. Iya. Aku izin istri. Iya. Itu amanat ayah saya. Iya. Jangan kau langkahi apa-apa yang ngambil ini istri kamu. Karena izin istri, doa istri itu Iya. Rezeki itu. ya rezeki ada satu kekuatan. Iya, betul. Dia pesan seperti itu. Aku ingat itu. Aku bilang kan aku nggak bisa jawab ini. Nah malah keluarga itu bilang karena keluarga itu dekat dengan istri aku. Iya. Kau telepon lagi di segini ya. Dia dari Jakarta kan. Telepon. Saya bilang nggak bisa bang. Mohon maaf bang. Aku itu prinsip kan gitu. Aku nggak Iya. bisa ngomong hanya lewat gini. Apalagi lewat Iya. telepon juga. Iya. Aku nanti sesak napas. Aku mau ngomong sendiri dan aku ngomong nanti cari tempat. Nah aku ngomong lah pulang aku tanggal 7 itu, tanggal 8 kan aku pulang pas maghrib aku imam maghrib di rumah kan dengan istri dan anak. Aku bilang kan dengan istriku, oh seperti ini kan, Iya. ada ini. Nah, aku minta izin kalau ibu mengizinkan, kalau mama aku panggil mama, kalau mama mengizinkan, ya apa jalan, bismillah. Iya. Tapi kalau tidak izinkan, stop juga, tidak salah. Penting ikhlas ini orang minta. Iya. Satu hari semalam itu istriku nggak ngomong-ngomong, nggak ngomong-ngomong. Tahu lah kan, istri aku kan nggak ngomong-ngomong dia, nggak ngomong-ngomong. Aku nanya pun nggak. Dia berat berpikir. Aku tahu persis. Ya biasa aja ngomong-ngomong makan lah, tapi ngomong-ngomong itu enggak. Aku bertanya lagi enggak, aku minta lagi enggak. Nah tanggal 9 itu sekitar jam 9-an, nah orang ini datang lagi ke rumah. Kebetulan libur kan waktu itu kan, Iya, nah iya. libur datang lagi, ya oleh yang jaga rumah, Pak ini ada tamu. Wah, aku bilang kan Bu ini datang. Nah dia ngomong langsung, Dempo ngomong dengan istri saya, yuk abang mentor aku mau jadi gubernur, aku minta dukungan dan aku minta izin, ayo abang dampingi aku. Tidak boleh ngomong wakil maaf tidak ngomong ke wakil, dampingi aku. Iya. Dan ini sudah siap, tinggal menulis nama abang aja. Jadi lama bicaraan itu, dijelaskan itu. Nah istri aku mengatakan ya majulah Pak kalau diminta. Nah aku juga mempertimbangkan ini serius dan aku juga menyadari ini anak muda. Gitu. Iya. Anak muda yang visioner, yang energik, Iya. visioner dan punya visi pandangan ini dan punya ini, dan kita tahu dia sering ngomong-ngomong juga dan dia minta serius, bukan minta ini kan. Ya bismillah. Maka bagian pun saatnya lah. Dan ini lebih sulit. Dia nggak mendampingi, kalau diminta mendampingi. Kalau saya tidak mampu mendampingi. Kalau jadi gubernur, jadi bupati, wali kota kan enak. Iya. Pasti benar semua. Iya. Semua staf ngomong, kepala dinas ngomong, pasti benar tuh lah. Nggak pernah orang bantah kan? Iya. Nah ini mendampingi. Mendampingi ini mengawal kalau Bang Ken ya. Nah dia minta, abang lah kalau aku baru tak sadar juga aku pernah membiayai uang kuliah dia itu. Dia cerita tanggal sekian di situ bang. Abang wakil wali kota katanya. Aku minta dengan abang tidak ada duit untuk bayar SPP. Wah ini anak muda luar biasa. Aku nggak ingat, tapi kok begitu diingatkannya aku sadar itu. Nah itulah perjalanan sehingga secara ngalir gitu. Dan Bang Ken juga menyadari ini bukan dalam hati dan ini kebutuhan dia minta, dan di Bengkulu ini butuh orang muda. Kita tahu Agus Rin itu lebih muda lagi dulu.
begitu dia terpilih kan meledak. Iya. Itu masuk ini merubah ini. Aku diminta waktu wali kota. Iya, Pantai Panjang, merubah Pantai Panjang ini menjadi pusat ekonomi dan pusat kebanggaan. It's okay, anak muda. Kayak gitu kan? Dan Bangke tahu persis kenapa Bangke berlaku. Kalau jadi terowongan itu teruskan, wah terowongan terbaik kok. Ada situs sejarah terowongan itu, tapi saya nggak teruskan. Itu pola pikiran anak muda, nggak pernah terjangkau dengan orang. Agus Rin Parsani itu 36, 38, dan waktu itu dia 40. Nah orang-orang seperti itu harus kasih ruang dong. Harus kasih ruang. Pelaku-pelaku sejarah ini anak muda semua. Bung Karno itu anak muda. Syahrir anak muda, masih celana pendek. Seorang Syahrir, Sultan Syahrir, orang Padang Panjang, Ya. yang juga menjadi bacaan-bacaan Bangket, ya anak muda kok. Udah bersejarah, anak muda harus gitu nih. Jadi aku Harus dikasih ruang. langsung kan ya ini ya amanah dan bismillah. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi daya ungkit ya bagi Bengkulu. Kalau anak muda yang energik, visioner. Terus lawan abang ini kan nanti berat bang. Lawan nggak tahu ya Pak Rohidin masih tetap bisa maju atau enggak. Pun misalnya ada isu-isu nanti kalau Pak Rohidin nggak bisa maju, lawannya M Saleh, ada Bu Mary, Iya, nggak masalah. ada Helmi Hasan. Iya, nggak masalah. Ya kan? Itu orang-orang ini semua bang. Iya, jadi ada Dipandang abang berdua nih, Dempo punya apa sih? Iya. Bang Ken aja, maaf nih bang ya, bukan Iya. ini. Bang Ken kan nggak lolos lagi di DPD gitu. Iya. Ada yang suara-suara itu. Iya. Nah sejauh ini keyakinan abang dengan Dempo Exler untuk memenangkan pilgub seperti ya apa? kami bismillah bersama Allah. Jadi waktu itu bismillah bersama Allah. Jadi kami yakin. Dan saya ini orang yang juga sering ya, kalah sudah menang kalah. Saya pernah melawan orang, siapa nggak kenal dengan Ali kan? Iya, iya. Segala-gala ada dia. Iya. Maka saya ada juga pesan Punya orang- segalanya, nggak mungkin Iya, abang Ken iya. rupanya jadi wali kota. Oh iya, terpilih. Dan saya kalah pun ada sebabnya. Ada sebabnya. Iya. Betul, betul. Siapa yang nggak kelihatan di Bengkulu ini kan tahu semua kan? Iya, iya, iya. Iya. Dan kadang-kadang itu kekalahan itu saya yakin ya. Saya pernah waktu saya kalah wali kota, ada teman saya itu, teman sama-sama organisasi tapi lain organisasi ya. Dia berikan saya Bang Ken, berjuang sudah. Kalau berhasil, uruslah dengan bagus. Kalau belum berhasil, Tuhan detik itu membuat Bang Ken mencari ke tempat yang lebih mulia. Gila nggak? Sampai saya pulang tidak jadi ke MK. Waktu itu Mahfud kan? Iya, iya. Saya bilang Bang, Mahfud kan alumni HMI, saya nggak Iya, jadi. iya. Saya terima ini, peluknya saya. Wah, malah luar biasa. Maka saya tahu persis. Mungkin siapa tahu tidak jadi DPD kemarin, Tuhan menyuruh saya jadi wakil gubernur yang ngawal anak muda yang visioner ini. Dan ini mudah-mudahan kebaikan untuk Bengkulu. Nah soal tadi ya, siapapun yang nggak boleh dilawan itu orang bernasib kok. Nasib Dempo dengan Bang Ken gini. Jadi gubernur atau wakil gubernur. Orang kayo, raja-raja tumbang. Iya. Orang kayo pernah kalah. Iya. Kan gitu. Orang Bokuaso pernah turun. Kayak gitu kan. Yang nggak bernasib, orang nasib ya. Siapa tahu nasib kami ini. Nggak bisa di ini. Iya, saya yakin benar. Kalau kita mulai bersama Allah, Allah itu datang segala-galanya. Iya. Itu nggak ada lawannya. Jadi kalau iya, yang maka saya tidak ada nothing tulus lah. tulis ya. Dan ini benar-benar menjalankan usaha untuk menjemput takdir. Oh, iya. Bang Ken tuh aktivis loh. Sudah semua. Ya. Sudah semua dalam hati ini dan ini tadi termasuk ini juga perjalanan. Ya. Ya terus terang saya juga ajak dari teman-teman yang lain, calon-calon yang lain. Ya. Ada juga yang pernah mengkomunikasi. Selain Dempo, maaf nih bang ya. Selain Dempo ada nggak yang Ada lain-lain? banyak, Ajak abang. banyak sampai kini masih ada. Bisa Ada- sebutkan nama-nama? Ada ya nggak perlu. Nggak perlu. Tapi sampai hari ini dia kan masih proses ini. Iya. Ada yang ngajak ketemu Jakarta. Nah sekitar setengah jam sebelum saya berangkat, Bang Ken kapan fik ke Jakarta? Kita komunikasi tentang pilkada Bengkulu. Tapi itu tetap saya ikuti sebagai bagian daripada komunikasi politik. Komunikasi politik, ya. Iya. Politik itu kata Pak Amin kan tidak ada yang Iya. yang selesai, tapi yang ada tuh proses gitu. Proses. Iya, selagi belum Sedetik ditetapkan aja bisa iya, berubah. Itu jadi nah, ada sunatullah kok. Ya. Seperti Adinda Helmi dengan Bang
muslihan. Di tengah jalan muslihan dipanggil Allah. Itu sunatullah itu. Kodrat. Nggak bisa kita ini karena semuanya itu nggak ada. Yang nggak pasti Tuhan. Nah maka Bang Ken yakin karena ini serius. Dan aku dulu pernah ngomong juga dengan teman-teman kawan di rumah. Siapa yang ngajak serius pertama kali Bismillah. Oh iya. Gitu ya. Wah. Jadi yang ngajak pertama kali serius benar sampai dia ngomong apa tadi. Bang Ken ini tinggal waktu ini, maka saya tidak ada ragu. Tak dikuatkan lagi ini anak muda. Ya. Anak muda lah yang bikin sejarah. Anak muda lah yang bikin perubahan. Ya gitu kan? Tapi anak muda yang energi, visioner. Nah, Dempo ini kalau lihat anak orang biasa-biasa saja. Ya. Orang bapaknya berkebun, maknya berkebun. Tapi perjalanan dia, Perjalanan politik. perjalanan semangat dia. Semangat dia. Sampai dia nggak bisa bayar uang SPP. Ya. Dan minta dengan abangnya. Aku tuh kan kader PAN kan. Iya. Iya. Orang lain pun dikasih, apalagi anak muda seperti ini. Nah makanya saya lihat itu jalan perjalanan. Dan sampai kini dia ngomong lantang. Dia ingin perubahan, ingin baik, ingin dia ini dan santun. Ini anak santun anaknya. Ada kader HMI. Bocorin dikit Bang. Dengan majunya Abang, Bang Ken sama Dempo Exler ini, apa yang mau dibuat untuk Bengkulu ke depan? Dibuat gimana? Apa cita-cita Abang misalnya nanti terpilih? Oh, Apa? yang pertama mengeluarkan Bengkulu dari kemiskinan dan tertinggalan. Oke. Itu dasar itu dan harus itu. Karena tidak mungkin kita akan bisa lebih baik kalau permasalahan dasar ini tidak. Miskin tertinggal. Oke. Nah maka tata kelola yang harus kita benahi. Bengkulu masih termiskin? Oh iya, statistik itu nomor 2 10 nasional nomor 7 terbawah kita. 7 terbawah. Iya. Nah itu harus berupaya. Kenapa? Itu amanat Undang-Undang 45. Amanat 45 itu 4 tujuan bernegara itu. Termasuk kita nih kan, Ya. berprovinsi ini kan bagian negara. Ya. Yang pertama melindungi, yang kedua mencerdaskan bangsa. Kesejahteraan umum. Bengkulu banyak orang hebat, tapi orang miskin banyak. Orang-orang miskin ini harus kita pelihara. Maka 3 pendekatan tadi: pemuda, perempuan, dan kaum miskin. Maka Bang Ken nanti akan memfokuskan suatu grand design 3 ini. Karena 3 inilah yang bergelut dengan kemiskinan tertinggal itu. Balik-balik Abang meningkatkan apa? Mengurangi kemiskinan itu dengan koperasi lagi. Macam-macam. Macam-macam. Ibu, kaum ibu. Karena yang miskin itu banyak kaum ibu. Ibu tuh nggak ngomong. Dia tidak tidur dia tuh. Rumah tangga miskin, keluarga miskin, lingkungan miskin, nggak tidur. Maka ibu-ibu harus kita lakukan suatu pendekatan. Nah, karena tadi saya bilang yang bersentuhan langsung, yang merasakan, yang tidak ngomong, kemiskinan adalah ibu. Nah, maka kaum ibu harus kita dekatkan dan diperan. Dan ini pernah terjadi di Bangladesh dengan Muhammad Yunus pendekatan. Nah, konsep Muhammad Yunus sampai Pak Yunus itu dapat Nobel. Berani termiskinkan paling miskin tuh. Nah, tapi kaum ibu menjadi kebangkitan untuk merubah. Ini tidak terlalu miskin lagi dan pada masuk lepas dari kemiskinan. Nah, itu harus kita carikan. Maka kaum ibu itu nggak ngomong, tapi dia merasakan. Dia nggak tidur, walaupun ambil anaknya, dia masih berpikir bagaimana ekonomi rumah tangganya, bagaimana suaminya. Kalau kita laki-laki rasional, dapat hari ini syukur, tidak bisa cari lagi. Kalau dapat duit dikit, ngudut, merokok. Nah itu naluri bapak. Kalau ibu beda. Kalau ibu dia diam, tapi berpikirnya lebih kencang. Maka ibu-ibu itu sini dia. Kapan dia nggak licin, nah berarti dia berpikir tentang problem dasar. Pendidikan anaknya bagaimana, masa depan anaknya bagaimana, masa depan keluarganya bagaimana, sandang pangannya bagaimana. Nah ini akan menjadi prioritas. Jadi pemuda Bengkulu ini dan terendah ini indeksnya. Nah nanti kita jadikan pelaku. Nah ini kan pusat-pusat. Nah Bengkulu ini akan kita jadikan kota yang bertaraf internasional, bukan kota internasional, bertaraf internasional. Itu bersih, melayani, produktif. Siapa yang produktif? Ya kaum muda. Kalau kaum tua,
Kayak Bangkir 60 aman zona, yang penting aman aja. Tapi kalau kaum muda dia nggak mau. Dan dia harus menjadi pelaku. Harus bersaing mereka. Dia harus menjadi pemain dan harus kita kasih ruang. Nah, pengusaha besar kita jaga supaya dia tetap. Ya pengusaha kecil harus kita angkat. Karena dia harus itu, nggak boleh kita biarkan dia begitu aja. Jadi kita angkat yang kecil-kecilnya tidak mengganggu yang besar-besar. Yang besar itu akan lebih. Kita anggap ada filosofi kayu di rimba gitu. Yang kecil-kecil itu penopang kayu besar kan? Nah gitu. Tapi kayu besar itu butuh kayu kecil. Kalau enggak itu gerus semua. Nah ini. Maka filosofi itu sudah ada. Maka prioritas-prioritas yang kita lakukan nanti mengeluarkan itu. Dan kalaupun ininya nanti ya banyak. Salah satunya Bangkir bocoran dikit itu kita nanti akan pada zona-zona. Selalu Bengkulu ini apa potensinya? Ya. Itu yang kita dorong. Zona ekonomi, zona pariwisata segalanya, desa budayanya. Curup apa? Maka kami punya keinginan, termasuk Bung Dempo punya keinginan Curup itu segera kita jadikan kota. Ya. Jadi kota Bengkulu ada kota Curup, kedua ada kompetitor dan kesini kan. Ya. Dan ini saling dukung. Nah karena itu jadi, wah itu legit. Karena 3 merubah nih. 1 naikkan status pemerintahan. Nah status pemerintah naikkan. Jadi begitu ini tidak jadi ibu kota Kabupaten Rejang sudah menjadi kota kan lain, keren kan? Masyarakat perkotaan, maka visioner beda. Saya ini masyarakat kota dong. Maka jasa, perdagangan semua ini kan. Dan termasuk tadi media. Nah Bangkir sering buat wali kota. Ukuran kemajuan itu tergantung dengan media. Kalau media maju industrinya maka kota itu maju, daerah maju. Nah itu juga. Yang kedua pasar. Curup itu pasar udah bagus. Pasar jasa, perdagangan termasuk hasil produksi pertanian. Produksi pertanian. Nah, yang ketiga sektor pendidikan. Maka kota Curup itu salah satu pendekatan nanti jadi locus education. Jadi kota yang berbasis pendidikan. Kan di situ sejuk. Ngapa Bandung itu ada ITB? Bandung tuh dia teknologi situ. Nah, hal-hal ini untuk kembalikan. Curup itu lahir dari dulu tuh memang tempat pendidikan. Orang di selatan dari Bengkulu ini masuk PGA Curup. Masuk ini PGA Curup, masuk SPMA Curup. SPMA itu teknologi pertanian dasar kan? Wah itu. Masuk sekolah masuk sekolah Kristen pun sampai di Curup. Hebat kan? Belum ada kalau lulus gitu. Nyuruh hebat duluan. Nah, itu pendidikan Muhammadiyah bagus Curup itu, yang di dekat Masjid Al-Jihad itu. Wih, keren kan? Tadi dulu Curup itu sebagai pusat kemajuan berbasis pendidikan dan didukung oleh potensi pertanian. Maka Datuk Momok tahu tak? Datuk Momok masih milih situ. Datuk Momok orang meninjau itu tidak boleh beli sawah karena sawahnya kan loh. Nah, dan itu menunjukkan bahwa Curup itu belum menjadi provinsi atau baru provinsi awal. Nah, kita harus cepat supaya Curup itu tidak terbelenggu lagi dengan status sosial. Nah itu salah satu. Jadi kita potensi sentra-sentra kita bikin. Nah Pak Gub sekarang ini udah buka Egano. Harus kita cepat lari. Egano sudah terbuka sekarang ini kan tadi pemaparan juga udah bagus sekali, keren. Itu jadi kenapa Curup? Itu Egano itu. Mungkin situ pusat-pusat resort dan sebagainya. Iya pusat-pusat dalam arti penelitian. Dan jika perlu kita jadikan daerah pertahanan luar. Iya, nah itu yang mengangkat potensi. Jadi ya saya punya keyakinan dan dia tidak berpikiran untuk menambah uang karena saya tahu dia ini aktivis kan, bukan pencari pundi-pundi uang. Nah, maka saya yakin Dempo ini akan mau diajak situ. Dan saya mungkin minta mendampingi dia itu untuk mengingatkan dia itu, supaya jangan jatuh kan, supaya jangan ini ngawalnya itu. Ini ibarat Jokowi dan Ma'ruf Amin. Gitu Pak? Ya boleh juga kalau dia logik kan, tapi situasi dan kebutuhan. Bengkulu ini butuh orang energi, butuh orang visioner, dan butuh orang kata Jokowi terbang berpikir supaya melompat gitu. Tapi ada ini tadi sempat kita ngopi-ngopi sama ini ada jurnalis, ada akademisi seperti ini. Majunya Abang dengan Dempo Exler itu bakal jadi batu hambatan untuk dipakai ilmiasan. Enggak juga kan. Benar isu itu. Yang
kami nggak mau kepikiran situ. Nggak kepikiran situ. Iya, nggak terpikir situ ya. Saya rasa nggak juga. Tapi ini kan kata Anies ya, ini bertanding, ada lawan tanding ya. Ada lawan tanding. Jadi nggak boleh kan kita lihat segitu. Ya ini hanya kompetitor yang sehat, demokrasi. Soalnya kan sama-sama PAN. Ya, ini itu juga saya sadari itu. Mengapa seperti ini gitu. Dan dulu saya pernah komunikasi dari awal dengan si Helmi kan. Ya. Ya, tapi tidak jalan gitu. Bukan tidak jalan. Saya itu setiap sholat hajat itu mudahkan, cepatkan, serius, Bismillah. Nah, mungkin yang lain belum. Nah, Dempo ini karena terkejar waktu mungkin ya. Sampai dia memberikan seperti itu. Bang, kalau tidak dengan abang, stop. Kenapa harus independen, nggak milih cari perahu dari partai-partai? Saya ingin juga bagian education demokrasi. Ini sah, konstitusional kok. Oke. Dan sangat rugi lah tidak memanfaatkan. Ya. Dan ini tadi diatur undang-undang untuk mencalon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu bisa melalui 2 saluran. Saluran yang independen nomor 1 malahan, perorangan, bukan pendependen itu. Perorangan didukung dengan sekian KTP, persentase DPT. 2 melalui partai politik dan gabungan partai politik. Jadi kan konstitusional. Jadi konstitusionalis boleh dong kita ikuti. Untuk independen sekarang belum, masih nunggu ini ya? Enggak, tidak tertutup. Sudah selesai. Sudah selesai. Lalu tahapan tadi tanggal 12 Penetapan Mei kemarin. Ya, bersamaan, tapi proses lebih awal. Karena tadi dia harus verifikasi administrasi. Pertama verifikasi dukungan 12 Mei kemarin. Oke. Harus menunjukkan jangan kurang dari 10% kan. Okay. Nah, US masuk. Soal benar nanti yang penting dukungan masuk. Ya. Benar dukungan itu ada KTP-nya. Nah, baru verifikasi administrasi. Nah, sudah verifikasi ini verifikasi faktual. Nah, faktual nanti apabila MS dia sedang nunggu penetapan. Sama dengan partai politik. Sudah MS belum ada. Ya kini belum sampai situ. Belum sampai situ. Tahapan ini baru verifikasi administrasi. Kalau seandainya nih Bang, ternyata pencalonan Abang di independen terhambat karena sudah verifikasi ternyata nggak MS nih. Tetap maju untuk cari perahu di partai? Saya belum berpikir situ. Belum berpikir. Kami masih ngawal ini karena ini proses. Oke. Maka kami tidak berpikir situ. Belum berpikir situ dan tidak berpikir. Kami yakin ini lolos. Karena kami tadi benar-benar siap, benar-benar kerja di ini kan. Yeah. Kalau saya serius, ya biasanya hasilnya bagus gitu. Maka kami tidak berpikir yang lain. Kami berpikir independen ini. Nah mungkin lah susah beliau untuk dapat KTP itu kan. Suara di DPD kemarin aja udah berapa loh? Karena nomor 5 juga udah. Iya, jadi itu tadi kami belum berpikir itu. Dan memang ya seperti itulah, kita yakin bahwa ini masih berjalan. Dan mudah-mudahan, dan kami yakin ya bisa. Karena kami juga sesuai dengan pedoman, karena ada pedomannya itu. Ini gini, sebaran kan. Nah itu kita sepenuhi. Karena ada semua aturannya itu. Kalau independen itu sebaran sekian, jumlah dukungan minimal sekian. Kalau salah pun bisa diperbaiki, karena ada waktu perbaikan. Kan bagus sekali administrasi ngaturnya dan undang-undang ngaturnya seperti itu. Nah kami insya Allah sudah siap-siapkan itu. Misalnya nanti ada masalah di mana kita lihat lagi, kan ada verifikasi faktual namanya. Kita di mana ada perbaikan, kan undang-undang membuat ruang itu. Boleh kita, dan kami pun sudah menyiapkan kalau seandainya ini ada sini. Nah, sama dengan partai politik kan. Kalau tidak ada partai politik ini kan, partai politik itu kadang-kadang segit juga. Ada titik terakhir mandat dicabut. Tidak jadi nyalon kan. Kenapa? Apa namanya itu? Apa nama istilahnya itu? Mandat lah kan? Ya, tidak diakui atau double mandat itu. Nah, kan sengketa lagi. Nah, akhirnya kan tidak jalan juga, sama juga permasalahannya. Tapi Bang Dempo Bismillah, dan kami punya keyakinan dengan tim kami ini sampai ke penetapan gitu. Dan kami sebagai peserta ya. Dan doakan juga mudah-mudahan pertama kali independen provinsi pertama kali langsung menang gitu. Menang. Kami yakin menang. Bismillah ya. Bismillah. Bang, terakhir apa yang mau Bang sampaikan ke masyarakat? Ya tadi ada juga masyarakat bertanya-tanya, Bang Ken termasuk tadi kan? Bang Ken turun ke masyarakat nanya, Bang Ken kalau Bang Ken jadi
wakil gubernur nanti, Bang Ken masih merakyat juga, datang juga masalah tanah. Saya bilang, Pak dikecil sombong. iya sombong, atau mengurangi. Saya bilang, ya masih seperti yang dulu lah. Masih Bang Ken yang dulu. Masih lah. Jadi kalau diundang hadir, orang meninggal hadir, ada kegiatan-kegiatan hadir, pedulilah dengan Bengkulu kan gitu. Jadi ya tidak berubah karena udah ditanamkan orang tua gitu. Ayah saya itu orang Minang sekali lagi ya. Iya, iya. Toko dulu gitu, ayah itu orang Masumi kan, orang peduli benar, orang yang tahu gitu kan, dan dia orang Pedawa juga Muhammadiyah kan, jadi anak-anaknya itu ditanamkan kami lah. Ya. Dan dia bilang, kamu jangan mengkhianati negara, tapi kamu berbuatlah untuk negara. Berbuat untuk negara. Jadi maka tadi emak saya itu yang mana yang bukan milik kita jangan diambil. Nah itu pesannya itu emak saya itu, bawalah yang milik kita, dan itulah ini. Udah ini. Iya. Jadi pesan-pesan ayah, emak sebagai tokoh Aisyah kan, pendidikan jangan lupa. Maka Bang Ken nanti pendidikan usia dini itu teruskan emak. Karena kalau dari kecil itulah diajari, misalnya gedang lah dia bagus katanya. Tapi kalau kecil itu tidak dididik dia liar katanya. Mengingat emak liar tuh nanti ya kemana-mana lah dia tidak terkendali. Maka saya salah satu itu terus sampai dari dulu itu masalah pendidikan usia dini. Kalau dari kecil itulah tadi itu emak itu, karena emak itu kan pendidikan orang Aisyah itu pendidikan dasar kan, pendidikan usia dini, usia dalam usia yang sangat mulai dari 0 sampai 7 tahun apa itu jadi prioritas. Jadi itu tadi. Oke Bang. Jadi sekali pesan Bang Ken ya mari kita ikuti pilkada ini dengan baik. Persaudaraan tetap. Udah itu ya aturan-aturan kita tegakkan dan jangan main politik. Jangan main politik. Karena main politik itu pesan agama nggak bagus. Udah itu juga nggak bagus. Ya pilihlah berdasarkan hati nurani dan track record gitu. Nah, ini kualitas. Nah, jangan isi tas. Ada orang ngecek kan, Bang Ken kok isi tas kualitas jangan isi tas. Ya, Bang Ken udah nyawa, tapi saya punya keyakinan saya punya keyakinan kalau memang hari itu Bang Ken jadi apa, akan jadi apa. Jadi kalau Bang Ken udah takut, dia boleh takut. Bang Ken itu yakin benar bahwa dan Bang Ken itu melangkah itu dengan bismillah dari bersama Allah gitu. Jadi tidak ada yang ini. Nah, tapi juga saya ngajak masyarakat kita bangun semangat kegembiraan pilkada ini. Dan saya yakin penyelenggara juga akan bagus. Ya, penyelenggara pun akan arif, bijaksana dan akan menegakkan aturan. Yang mudah-mudahan itu akan membuat kebaikan. Jadi dari daerah untuk Indonesia itu jadi. Sukses Bang. Iya, sama-sama. Sehat selalu. Iya, Adinda juga sukses ya. Tagline-nya nih, menyala abangku. Iya. Bang Ken Bang Rempo, menyala abangku. Menyala abangku. Bila kita mengalih daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.